lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan Fakta Film di Tribun Lampung. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang film horor, kali ini Mutiara akan sedikit membahas tentang salah satu film yang baru aja tayang nih di Indonesia atau di bioskop tanah air. Nah, kira-kira film apa sih ini? Jadi sedikit kasih bocoran nih untuk awal-awal. Jadi film yang akan dibahas kali ini itu bercerita tentang polemik sebuah keluarga. Kayaknya udah kegambar ya. Apa sih film yang bakal diulik oleh Mutiara? Nah, benar sekali. Jadi film yang akan dibahas oleh Mutiara kali ini adalah film Keluarga Cemara 2. Tapi sebelum itu mungkin bagi generasi 90-an, Keluarga Cemara ini udah nggak asing lagi nih di telinga karena Keluarga Cemara itu awalnya merupakan sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta tanah air. Nah, film Keluarga Cemara ini menjadi salah satu tontonan favorit bagi keluarga Indonesia. Selain menyajikan akting para pemain yang ciamik, ceritanya cukup bagus karena relate dengan kehidupan sehari-hari dari keluarga Indonesia. Selain itu, cerita ini juga memiliki nilai moral yang sangat baik untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Nah, karena film ini kan awalnya sinetron dan juga menjadi salah satu tontonan favorit bagi para keluarga di tanah air dengan kelebihan-kelebihan yang tadi sudah Muti sebutkan. Jadi udah gak heran kalau memang sinetron Keluarga Cemara ini di tahun 90-an menjadi salah satu tontonan terfavorit bagi keluarga Indonesia. Dan di tahun 2022 ini film Keluarga Cemara 2 itu sudah tayang di bioskop sejak tanggal 23 Juni lalu. Jadi mungkin Tribuners di sini udah ada nih yang nonton filmnya atau masih jadi wishlistnya untuk nonton sama teman-temannya nanti mungkin di weekend. Boleh banget kan? Karena katanya film ini tuh benar-benar relate tuh sama kehidupan kita kalau misalkan di keluarga katanya. Terus kadang kan kalau film-film keluarga suka bikin kita gampang baper ya. Nah, mungkin film Keluarga Cemara ini juga banyak yang ngomong katanya sih bikin baper, buat kita nangis, jadi keinget orang tua kita yang di rumah, terutama anak-anak rantau mungkin gitu kan. Karena pada hakikatnya hubungan kita dengan orang tua itu pasti ada aja masalah gitu kan, cuman kita tidak boleh berlarut-larut. Oke, dari tadi Muti udah ngomong tentang film Keluarga Cemara 2. Kali ini mungkin Muti bakal mengulik sedikit sinopsis dari Keluarga Cemara 2 ini. Ceritanya tentang apa sih? Tadi kan Muti secara garis besar sudah menggambarkan kalau film Keluarga Cemara 2 ini tuh membahas tentang polemik keluarga. Jadi itu film Keluarga Cemara 2 ini menceritakan tentang permasalahan baru, kehidupan baru dari Abah yang diperankan oleh Ringgo Agus dan emak yang diperankan oleh Nirina Zubir. Jadi di sini di film Keluarga Cemara 2 si Abah yang diperankan oleh Ringgo ini sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan barunya dan emak yang memiliki anak lagi. Nah, anaknya ini diperankan oleh Nilofer Bahalawan. Jadi anaknya itu namanya Agil kalau misalkan di film Cemara 2 ini. Jadi emak ini disibukkan untuk merawat Agil dan juga bekerja untuk membantu finansial dari keluarga. Nah, sedangkan anak pertama mereka yang bernama Eis yang diperankan oleh Adisti Zara itu dia mulai di fase-fase anak SMA gitu, mulai beranjak dewasa di mana dia menginginkan privacy. Jadi dia meminta nih sama abah sama emaknya kalau dia tuh pengen kamarnya pisah gitu loh dari adiknya gitu karena dia butuh privacy dan dia tuh mulai falling in love nih sama temen sekolahnya gitu. Nah, di sini ada adiknya yang diperankan oleh Widuri Putri Sasono. Widuri Putri Sasono ini memerankan karakter Ara yang merupakan adik dari Eis. Nah, di mana adik dari Eis ini merasa kalau abah, emak, dan Eis itu udah nggak ngasih perhatian nih ke si Ara. Jadi Ara itu mulai
apa ya, mulai ngerasain kurang perhatian. Jadi disinilah sebenarnya polemik atau permasalahan di film Keluarga Cemara itu mulai ada. Nah, mungkin itu bahasan sedikit tentang sinopsisnya. Kita nggak bisa lanjut ini, nanti malah ujung-ujung kita spoiler lagi, kan nggak bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah tertarik, penasaran gimana sih endingnya, gimana sih masalahnya, klimaks filmnya, langsung aja ya, nanti jangan lupa untuk nonton. Nah, mungkin di sini Muti nggak akan ngomongin lagi tentang film, tapi lebih kepada salah satu pemeran dari film Keluarga Cemara 2 ini, yaitu Adisti Zara. Salah ya, Zara Adisti yang benarnya. Jadi Mutiara akan ngebahas tentang siapa itu Zara Adisti. Waduh, mungkin Tribuners di sini udah kenal ya sama yang namanya Zara Adisti karena udah seliweran nih di film-film tanah air, bahkan namanya itu udah gak asing lagi gitu kan. Ya, jadi untuk Tribuners di rumah, Zara Adisti ini memerankan karakter Eis dalam film Keluarga Cemara 2. Kita akan mengulik beberapa fakta dari Zara Adisti nih. Kira-kira siapa sih dia? Terus prestasi apa aja sih dia yang udah dia dapatkan gitu kan di dunia perfilman. Nah, Zara Adisti ini adalah salah satu artis kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 21 Juni 2003 dan pada tahun ini umurnya genap berusia 19 tahun. Zara Adisti ini kan dikenal sebagai karakter cewek yang mungil, cantik, lucu, dan multitalenta gitu kan. Dan ternyata ada beberapa fakta yang harus kita ketahui nih tentang sosok Zara Adisti. Fakta yang pertama, jadi Zara Adisti ini Tribuners sebenarnya adalah atau pernah menjadi anggota JKT48. Wah, pasti di sini udah tahu dong apa itu JKT48 ya. Jadi JKT48 itu adalah salah satu girl group di Indonesia yang pernah hits pada masanya gitu kan. Dan saat ini pun masih hits. Namun Zara Adisti itu udah nggak bergabung lagi di JKT48. Jadi Zara Adisti itu bergabung di JKT48 pada 1 Desember 2016 lalu dan sudah dinyatakan lulus pada 4 Desember 2019. Dan fakta yang kedua, ternyata Zara Adisti ini adalah cucu dari seorang penyanyi religi legendaris, yaitu Bimbo. Nah, mungkin Tribuners di sini tahu penyanyi legendaris ini. Jadi si artis Zara Adisti ini adalah cucu dari penyanyi religi legendaris bernama Acil Bimbo. Pada awalnya Zara ini mendapatkan kayak misalkan tidak dibolehin gitu, larangan dari kakeknya yakni Acil Bimbo untuk terjun di dunia entertainment. Tapi berjalannya waktu akhirnya pun Zara sudah mengantongi izin dari kakeknya. Nah, fakta selanjutnya atau fakta yang ketiga, Zara itu membintangi berbagai film di tanah air. Mungkin Tribuners di rumah nih tahu film apa aja sih yang dibintangi Zara, dan mayoritas filmnya tuh yang dibintangi Zara terkenal ya. Salah satu film yang diingat banget nih oleh Muti adalah film ketika dia memerankan karakter yang luar biasa gitu, seorang anak remaja yang tiba-tiba dia ada permasalahan di keluarganya gitu kan, dan dia tuh di film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru ini kan filmnya lumayan hits banget ya pada masanya, dan di sini kan Zara berperan sebagai seorang perempuan di mana dia itu pacaran, terus tiba-tiba dia sampai hamil di luar nikah. Ya, pokoknya ceritanya memang pelik banget sih, tapi karena film itu dia bisa memenangkan penghargaan. Nah, ternyata Zara Adisti ini saking multitalentanya di dunia acting, nggak cuma film, tapi dia juga aktif di seri-seri tanah air gitu. Banyak sekali series dan film yang memang dia sudah bintangi. Soal acting, wah mungkin nggak perlu diragukan lagi karena Zara Adisti ini memang terkenal dengan actingnya ya. Jadi dia ini bisa menjiwai apapun perannya. Jadi kalau misalkan dia sedih, kita bisa dibuat sedih loh pas nontonnya. Nah, memang
Zara Adisti ini sangat multitalenta dan membuatnya mendapatkan banyak penghargaan ya ketika memerankan suatu peran di berbagai film ataupun di series. Fakta yang keempat, jadi Zara Adisti ini dapat beberapa penghargaan loh teman-teman di rumah. Jadi di usianya yang masih 19 tahun, Zara Adisti ini sudah mendapatkan penghargaan yang bergengsi di tanah air. Padahal dia itu, si Zara Adisti, ternyata mulai debutnya itu di usia 13 tahun. Wah, kalau aku usia 13 tahun, mungkin dulu aku masih SMP gitu kan sekolahnya. Mungkin Tribuners di rumah juga masih sama, tapi dia udah bekerja dan memulai debut aktingnya. Dan debut pertamanya itu, dia memerankan karakter adik dari Dylan di film Dylan 1990. Nah, apa aja sih penghargaan yang didapetin nih sama Zara? Jadi Zara itu pernah mendapatkan penghargaan pemeran anak-anak terbaik di Indonesian Movie Actor Awards 2019 ketika dia memerankan karakter Ara dalam film Keluarga Cemara pada 2018. Lalu selanjutnya dia bisa mendapatkan penghargaan pemeran utama wanita terfavorit di ajang Indonesian Movie Actor Awards 2020 karena film Dua Garis Biru yang diperankan olehnya. Wah, memang Zara ini luar biasa ya, benar-benar berprestasi gitu kan di dunia perfilman dan juga acting gitu. Dan fakta yang terakhir yang Tribuners harus tahu, ternyata Zara ini tuh punya seorang kakak dan kakaknya sampai saat ini masih menjadi anggota JKT48. Jadi selain Zara, ternyata kakaknya juga dulu ikut audisi JKT48 dan keterima. Namun kakaknya sampai saat ini masih terus melanjutkan karirnya bersama JKT48. Nama kakaknya adalah Kila. Wah, jadi banyak banget nih fakta-fakta yang ternyata kita belum tahu tentang Zara Adisti, kayak apa aja sih penghargaannya dan sebagainya. Ternyata memang artis Indonesia itu luar biasa loh, dan Zara Adisti adalah salah satu mungkin artis muda tanah air yang memang multitalenta. Dia di bidang acting dan actingnya udah nggak perlu kita ragukan lagi nih. Nah, mungkin Tribuners itu aja pembahasan Mutiara dengan Tribuners tentang film Keluarga Cemara 2 dan fakta-fakta tentang Zara Adisti. Untuk nantikan fakta film selanjutnya dengan topik yang tentunya lebih menarik lagi hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan Tribuners di rumah jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like YouTube Tribun Lampung News Video. Sampai jumpa di fakta film berikutnya.